Selamat siang Ibu, sehat? Alhamdulillah, selamat siang Bu Dani. Apa kabarnya? Udah lama nggak ketemu. Iya sehat Bu, sama-sama sehat. Oh ya Bu, ada waktu buatan Ibu. Oh, saya ada waktu. Kebetulan pas kosong Bu Dani. Terus nanti ada yang mau dibicarakan atau ada yang bisa saya bantu Bu Dani? Iya Bu, ini saya mau cerita sedikit sama Ibu. Ya, Boleh ya Bu? boleh. Tujuannya untuk apa ini Bu Dani ceritanya? Iya Bu, saya ini baru merasa kebingungan karena kepala sekolah saya itu mendesak saya untuk menerapkan program baru. Tetapi tim saya itu ada yang tidak setuju Bu. Begitu. Jadi ada tim kepala sekolah meminta program, tapi timnya ada yang nggak setuju gitu ya Bu Dani? Iya Bu. Terus permasalahan intinya dari tim yang tidak setuju itu apa Bu Dani? Ya karena saya itu belum mendapat dukungan dari tim saya dan saya tidak mungkin menemukan solusi yang memuaskan dari semua pihak, mungkin gitu Bu. Oh gitu ya. Ya agak berat juga ya Bu ya. Di sisi lain itu perintah, di sisi lain kita yang bertanggung jawab dan menjadi tim. Terus apa yang ingin Bu Dani capai dalam waktu jangka pendek ini terkait dengan program tersebut bila tim Ibu itu juga kurang setuju gitu Bu Dani? Mungkin yang saya capai yo itu Bu, mencari kolaborasi dengan teman-teman. Terus saya mencari gimana caranya itu membuat rasa yang nyaman dan memuaskan dari keputusan untuk keputusan bersama Bu. Intinya mencari dukungan dari tim berarti ya Bu ya? Iya Bu. Terus kalau untuk hambatannya yang terbesar saat ini itu apa menurut Ibu? Hambatan yang terbesar dari apa? Dari permasalahan ini. Kalau tekanan yang terbesar ya itu tekanan dari kepala sekolah Bu, yang membuat saya merasa segera memutuskan, sementara rekan-rekan merasa tidak nyaman dengan program tersebut. Oh begitu ya. Terus kemudian sebenarnya Ibu sudah berusaha mencari tahu tentang apa sih yang membuat tim Ibu itu tidak setuju Bu? Sebenarnya Ibu sudah mencari tahu dulu belum? Sudah Bu, sudah mencari tahu dan mencari sumbernya ya, karena program ini kan program baru Bu dan banyak yang menentangnya. Ya saya menjadi bingung itu. Di sisi yang lain karena kepala sekolah, terus di sisi lain teman-teman juga masih bingung dengan program tersebut. Tapi intinya selain program baru ada yang lain lagi tidak? Berkaitan mungkin dengan kebutuhan sekolah atau siswa gitu? Itu berkaitan juga gak Bu Dani? Ya iya sih Bu, itu karena kebutuhan siswa juga
kan banyak yang harus dikeluarkan toh Bu, mungkin jadinya ya banyak pertimbangan, itu saya masih bingung gitu. Gitu. Kemudian kalau untuk Bu Dani pribadi, perasaannya dalam situasi yang seperti ini, Ibu menginginkan seperti apa, Bu? Ya saya merasa terjebak dan khawatir, bahkan apapun keputusan yang saya ambil, ada yang mungkin ya ada yang merasa tidak puas dengan keputusan itu ya Bu ya. Perasaan yang saya alami sekarang seperti itu. Kemudian Bu, setelah saya mendengar itu, saya ingin tahu tentang langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk mengatasi kebingungan ini, mengatasi rasa Ibu terjebak dan lain sebagainya. Kira-kira langkahnya yang akan Ibu ambil apa, Bu? Mungkin bisa yang saya ambil dengan mengadakan pertemuan dengan tim, terus bisa membuat diskusi dengan kelebihan dan kekurangan program tersebut secara terbuka. Terus Itu yang mungkin proyek pertama yang saya jalani akan dulu. lakukan. Boleh juga itu ya Bu. Terus kira-kira bagaimana untuk mempersiapkan pertemuan itu, Bu? Mungkin saya akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu Bu, dari teman-teman bisa, dari pegawai tendik juga bisa, tentang program tersebut, dan mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk membantu diskusi tersebut Bu, biar supaya jalan ketika dikumpulkan teman-teman untuk membahas program tersebut. Boleh Bu, bagus juga itu. Terus kemudian kira-kira apa yang pertanyaan yang ingin Ibu ajukan pada tim Bu Dani nantinya ketika nanti sudah ketemu, terus kemudian sudah dilakukan pembahasan, kira-kira pertanyaannya mengenai apa aja itu, Bu? Ya Bu, kemungkinan bisa dengan pertanyaan setidaknya apa pendapat kalian tentang program ini yang akan dijalani, ya bisa juga dengan apa kekhawatiran yang akan muncul dan dimiliki terkait implementasi program tersebut. Terus kemungkinan juga yang terakhir bisa saran alternatif lain atau solusi yang bisa dipertimbangkan dalam program tersebut. Ya, bisa saya pahami itu, Bu. Terus kemudian apa komitmen yang bisa Bu Dani buat untuk Ibu Dani sendiri dalam proses ini? Mungkin saya bisa berkomitmen untuk mendengarkan semua pendapat dan menciptakan ruang bagi untuk semua yang berbicara yang gih. Karena dengan kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, kita bisa menjadi ruang untuk mereka dan bisa leluasa dalam berpendapat. Gitu ya. Terus untuk Bu Dani, bagaimana itu memastikan Bu Dani tetap bertanggung jawab atas keputusan itu setelah pertemuan? Iya Bu, mungkin saya akan mencatat hasil pertemuan yang sudah dikumpulkan tadi, terus bisa mengkomunikasikan hasilnya pertama mungkin kepada kepala sekolah, terus bisa berdiskusi langkah selanjutnya bersama tim. Bisa juga itu. Bagaimana sih Bu perasaan Bu Dani sekarang setelah kita membahas langkah-langkah ini? Saya merasa lebih tenang dan punya rencana. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Senang sekali mendengar hal itu Bu Dani. Kita berkomunikasi dengan baik itu merupakan kunci kelegaan hati kan Bu Dani. Jadi paling tidak ada yang mendengarkan. Semoga sukses dengan pertemuan Bu Dani dan tim ya Bu Dani. Ibu, matur nuwun.
jenengan ada waktu nggak? Saya itu kok agak bingung gitu loh Bu Dani dengan situasi yang sekarang ini sedang saya hadapi. Ini loh buka jurnya, buka 3 di tempatku itu mendesak untuk saya itu menerapkan aturan baru. Tetapi saya sendiri paham Bu kalau untuk aturan baru ini banyak teman-teman yang kurang setuju. Baik Bu, alhamdulillah ada waktu kosong. Mari Bu kita mulai. Apa tujuan utama Anda dalam situasi yang diterapkan program baru itu Bu? Saya ingin membuat keputusan yang baik untuk siswa, juga teman-teman dan lingkungan saya. Tapi saya juga ingin mempertahankan hubungan baik dengan kepala jurusan saya, Bu. Kira-kira apa yang Anda capai Bu dalam jangka pendek terkait program tersebut Ibu? Mengenai aturan itu, sebenarnya saya itu cuma ingin mendapatkan dukungan dari teman-teman saya, Bu. Dan jika memungkinkan nanti saya ingin ngobrolin bersama untuk mendapatkan solusi tentang apa yang sehingga dapat memuaskan semua pihak, baik dari teman-teman rekan sejawat, siswa maupun lingkungan sekolah. Begitu Bu Dani. Dalam hal tersebut, apakah Bu Endang itu ada hambatan terbesar yang sedang dihadapi? Jelas ada Bu. Hambatannya ya itu tekanan dari Ibu Ketua Jurusan saya. Bagaimana saya itu harus segera memutuskan mau peraturan itu dijalankan itu juga merasa tidak nyaman dengan aturan tersebut. Oh begitu ya Bu. Apa yang menjadi sumber ketidaksetujuan hal tersebut Ibu? Kok putus-putus Bu Dani? Apa yang menjadi sumber apa Bu? Ketidaksetujuan dari hal tersebut. Oh itu, di peraturan ini itu sebenarnya kurang sesuai dengan kebutuhan siswa dan terlalu sulit untuk diimplementasikan. Kita itu kan jurusan tata kecantikan Bu. Nah aturan yang terbaru ini tuh agak gimana ya, seolah tidak mendukung jurusan tata kecantikan. Jadi kan selama ini kan mungkin anak masih dibiarkan untuk mereka aturannya itu penataan rambutnya itu masih bebas terurai. Nah ini tuh ada jadwal-jadwal khusus yang mereka harus mempunyai apa namanya Bu Dani, hari tertentu menggunakan ini, hari tertentu menggunakan ini. Padahal kan kita tahu bersama kan Bu Dani kalau itu tuh semuanya sudah ada SOP laboratoriumnya, sehingga membuat aturan atau mau kita mengimplementasikan aturan baru tersebut itu kan tidak mudah untuk menyampaikan ke teman-teman maupun ke siswa. Terus lantas bagaimana Bu perasaan Ibu dalam situasi tersebut? Peran? Perasaan Ibu dalam situasi tersebut? Saya sih merasa khawatir Bu. Saya juga merasa terjebak gitu. Apapun keputusan yang saya ambil pasti akan ada orang yang merasa tidak puas. Dengan ketidakpuasan tersebut, langkah apa yang Ibu kira-kira mau diambil dalam mengatasi hal tersebut? Kalau mungkin saya bisa mengadakan pertemuan. Jadi saya panggil teman-teman tim atau teman-teman rekan guru untuk diskusi terlebih dahulu. Terus kita juga bisa menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari aturan baru ini secara lebih terbuka. Kayaknya itu dulu Bu Dani. Oh iya Bu, terus bagaimana Ibu untuk mempersiapkan pertemuan itu? Saya nggak dengar Bu Dani. Bagaimana Ibu itu mempersiapkan pertemuan itu?
mestinya di situ saya otomatis akan mencari tahu dulu Bu, mencari informasi tentang aturan baru tersebut lebih mendalam. Terus akan mencari tahu juga tentang efek-efek yang nanti akan ada timbul setelah peraturan baru tersebut dilaksanakan. Terus yang selanjutnya saya akan mempersiapkan bagaimana serta beberapa pertanyaan yang nanti akan membantu dalam diskusi tersebut, Bu. Terus pertanyaan apa Bu yang akan diajukan oleh Ibu nanti? Yang jelas saya mesti tanya ke teman-teman sejawat tentang peraturan ini, setuju apa tidak. Terus kekhawatiran mereka itu apa kekhawatiran yang mereka miliki terkait dengan aturan baru tersebut. Kemudian saya tentu saja akan meminta alternatif dan solusi untuk bagaimana bila peraturan tersebut harus dilaksanakan. Terus apa Bu komitmen yang Ibu lakukan untuk diri sendiri dalam proses tersebut Bu? Kalau saya sih komitmen Bu untuk mendengarkan semua pendapat dan menciptakan ruang bagi mereka untuk berbicara. Jadi pasti akan saya tampung, apapun itu yang disampaikan mereka pasti akan saya tampung, Bu. Bagaimana Ibu memastikan tentang tanggung jawab dan keputusan tersebut setelah pertemuan Ibu? Tentu saya akan mencatat Bu, karena bagaimanapun mencatat itu bagian dari dokumentasi supaya menjadi pengingat. Kemudian dari catatan itu akan mengkomunikasikannya pada Ibu Kaprodi atau Kajur saya. Kemudian kita dapat mendiskusikan langkah selanjutnya bersama dengan teman-teman jurusan. Terus Ibu kira-kira yang dilakukan apa jika ketua jurusan tersebut masih bersikeras dengan keputusan awal Bu? Saya tetap akan memberikan masukan Bu, masukan dari saya, masukan dari teman, dan mencari kompromi. Kira-kira yang bisa diterima oleh semua pihak itu seperti apa? Bagaimana Bu kira-kira perasaan Ibu sekarang setelah kita membahas langkah-langkah tersebut? Perasaan saya lebih tenang Bu. Jadi saya merasa punya rencana gitu. Terima kasih ya Bu Dani, udah banyak mau mendengarkan dan membantu saya. Iya Bu, saya juga merasa senang. Semoga nanti keputusannya menjadi yang terbaik dan Ibu selalu sukses dengan pertemuan yang nanti terjalin. Selamat ya Bu. Terima kasih ya Bu Dani.